Apakah anak indigo itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus, dan bahkan ada sebagian orang yang bertanya juga, apakah anak cerdas istimewa itu atau anak-anak yang kecerdasan di atas rata-rata itu juga anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan kami Disability and Parent Help. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video pertama, yaitu membahas tentang jenis dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Mungkin teman-teman bertanya-tanya atau menduga-duga atau berpendapat, siapa saja sih yang termasuk anak berkebutuhan khusus? Mungkin ada yang akan berpendapat jumlahnya ada sekitar 14, ada sekitar 12, kemudian akan ada yang berpendapat apakah autis itu termasuk anak berkebutuhan khusus, kemudian apakah hanya anak-anak yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, atau bahkan ada orang-orang yang nanti akan bertanya, apakah anak indigo itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus, dan bahkan ada sebagian orang yang bertanya juga, apakah anak cerdas istimewa itu atau anak-anak yang kecerdasan di atas rata-rata itu juga anak berkebutuhan khusus. Untuk diketahui bahwa jenis anak berkebutuhan khusus itu hanya ada dua, kita merujuk dari sumber ICF atau International Classification Functioning Disability and Health, dan kita juga merujuk kepada pendekatan humanistik dalam pendidikan bahwa jenis anak berkebutuhan khusus itu adalah anak berkebutuhan khusus permanen dan temporer. Anak berkebutuhan khusus permanen ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang penyebabnya adalah dari faktor internal. Sementara anak-anak berkebutuhan khusus temporer, kebutuhan khusus yang mereka alami itu disebabkan oleh faktor dari luar dirinya atau faktor dari lingkungan. Pertama, kita mulai saja dengan pembahasan jenis anak berkebutuhan khusus yang temporer. Nah, jenis anak berkebutuhan khusus yang temporer ini, kalau dalam bahasa Inggris mungkin temporary special needs, anak-anak ini tadi sudah dikatakan bahwa penyebabnya adalah faktor dari lingkungan. Kemudian contohnya atau spesifikasi dari anak berkebutuhan khusus ini seperti yang pertama adalah anak-anak yang mereka korban kekerasan di rumah tangga, atau juga bisa dikatakan sebagai anak korban broken home. Mereka biasanya anak-anak ini adalah anak-anak yang ketika mereka di rumah itu mereka mendapat tekanan yang luar biasa dengan kondisi di rumah tangga tersebut. Kemudian sampai anak tersebut di sekolah, ketika di sekolah mereka mungkin akan lebih terlihat murung, atau ketika dalam proses pembelajaran berlangsung mereka mungkin tidak akan bisa mengikuti dengan baik. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah anak-anak yang di rumah mereka mendapatkan perlakuan kasar dari orang tua atau dari anggota keluarganya. Nah, saya pernah menemukan sebuah kasus di sebuah sekolah dasar bahwa anak-anak ini adalah ketika dia di sekolah selalu setiap hari itu ada saja laporan negatif kepada guru yang disampaikan oleh teman-temannya. Apakah itu berkelahi, apakah itu dia membuat temannya terjatuh dan segala macamnya. Nah, guru di sana mengatakan bahwa anak ini sepertinya adalah anak yang tunalaras. Kemudian setelah ditelusuri oleh pihak sekolah kenapa anaknya bisa sampai sedemikian ekstrim perilakunya di sekolah, ternyata anak tersebut ketika di rumah salah sedikit saja oleh bapaknya atau oleh orang tuanya itu langsung dihukum dengan pukulan. Nah, sehingga ketika di rumah anak itu tertekan, dan waktu dia untuk membalas dan melampiaskan ketertekanan di rumah itu adalah di sekolah kepada teman-temannya. Contoh yang selanjutnya adalah anak-anak yang mereka sebenarnya korban dari metode pembelajaran yang tidak cocok yang diberikan oleh gurunya. Contoh pada sebuah sekolah dasar di kelas 1, ada anak-anak yang baru masuk ke sekolah belajar tentang matematika, contohnya berhitung 1-10 di minggu pertama pembelajaran. Nah, ternyata metode yang dipakai guru adalah metode ceramah saja, sehingga anak ini tidak cocok dengan metode itu dan dia tidak dapat menguasai 1-10, padahal kondisi anak ini tidak mengalami masalah apa-apa dari segi intelektual ataupun dari segi input informasi dari belajar. Nah, karena metode tersebut tidak cocok dengan si anak ini, anak tidak menguasai materi pembelajaran di minggu pertama, otomatis
pada minggu selanjutnya mungkin tidak akan terlalu terperhatikan oleh gurunya, sehingga guru pada minggu selanjutnya akan melanjutkan pembelajaran contohnya 11 sampai 20 dan begitu seterusnya. Nah, karena di kegiatan pertama atau di minggu pertama tadi anak tersebut gagal dalam 1 sampai 10, kemudian di minggu kedua kegagalan itu numpuk dia. Kemudian pada minggu ketiga dia akan terkumulatif terus, sehingga kegagalan pertama diikuti dengan kegagalan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ketika ini hanya dalam konteks pembelajaran matematika, nanti akan ada judge atau akan ada penilaian dari orang-orang di sekitar ataupun dari guru dan anak-anak mungkin. Mereka mengatakan bahwa, oh, anak ini ternyata nggak bisa matematik gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya anak ini nanti akan bisa dikatakan sebagai anak diskalkulia. Nah, ini kan sebuah kerugian besar. Padahal penyebabnya adalah karena metode di awal itu yang tidak cocok dengan anak-anak ini. Oke, nah seperti itulah contoh dari anak-anak berkebutuhan khusus yang temporer. Nah, apabila kebutuhan khusus temporer ini atau faktor penyebab dari lingkungan ini bisa kita minimalkan atau bisa kita atasi dengan segera, tidak tertutup kemungkinan kebutuhan khusus yang mereka alami itu bisa hilang atau bisa tidak ada lagi. Akan tetapi jika hal penyebab tadi tidak bisa diatasi dengan segera, lama-lama tidak tertutup kemungkinan juga anak ini akan menjadi anak berkebutuhan khusus yang permanen. Kategori dari anak berkebutuhan khusus jenis permanen ini adalah yang pertama, anak-anak yang dikatakan sebagai anak yang mengalami hambatan penglihatan atau lebih dikenal dengan tunanetra, atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita akan menemukan blind.